Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Adinda Ayu Adisti, Rizky Afnisa, dan Sepriyadi akan menjelaskan mengenai metode penelitian etnografi. Di sini saya menjelaskan sejarah etnografi. Etnografi bermula dari antropologi budaya di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Para antropolog melakukan penelitian untuk membandingkan budaya-budaya primitif di setiap negara dengan cara mengunjungi negara tersebut. Etnografi ditujukan guna melayani manusia dengan tujuan yang berkaitan dengan prinsip kelima yang dikemukakan Spratly, yaitu menyuguhkan problem solving bagi permasalahan di masyarakat, bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu. Nah, selanjutnya definisi etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, terutama antropologi dan sosiologi, untuk menggambarkan masyarakat dan kehidupan manusia melalui pengamatan partisipan, wawancara, dan pengumpulan data empiris lainnya. Etnografi bertujuan untuk menjelaskan keadaan suatu masyarakat. Penelitian etnografi menekankan kepekaan peneliti, analisis kualitatif, dan pemahaman mendalam terhadap nilai yang diteliti. Ini merupakan dasar ilmu antropologi dan melibatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, partisipasi, dan wawancara dalam waktu yang relatif lama. Nah, selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup etnografi mencakup pemahaman tentang pengertian etnografi, sejarah ilmu etnografi, perkembangan sudut pandang etnografi klasik, etnografi modern, dan etnografi baru. Karakteristik kebudayaan serta hubungan antara etnografi dengan disiplin lain seperti antropologi dan etnomusikologi. Etnografi juga melibatkan penelitian budaya dengan pendekatan langsung dalam kehidupan masyarakat yang dikaji. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model penelitian etnografi. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mencakup segenap informasi mengenai gejala tertentu. Model penelitian ini sering digunakan untuk mempelajari fenomena yang menarik ataupun ganjil guna mendapatkan informasi yang mendalam tentang topik yang terkait. Dalam penelitian sosial, studi kasus yang sering digunakan adalah life histories ataupun kejadian sehari-hari. Digunakan karena dianggap mampu merepresentasikan tentang gejala dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teknik pengumpulan datanya, dalam model studi kasus yang sering digunakan adalah observasi dan wawancara bebas. Dan wawancara mendalam sering digunakan jika peneliti ingin mendapatkan informasi khusus. Selanjutnya adalah survei. Survei merupakan pendekatan penelitian yang berguna untuk pengumpulan data dalam jumlah luas dan banyak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, mendapatkan data yang faktual, dan melihat bagaimana tindakan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Survei ini terbagi menjadi survei deskriptif untuk mempelajari kondisi sosial dan survei eksplanatorik yang berguna untuk menguji hipotesis melalui hubungan antar variabel. Statistik sangat dibutuhkan dalam metode survei eksplanatorik yang berguna untuk menguji hipotesis dan generalisasi hasil penelitian. Selanjutnya adalah eksperimen sebab akibat. Dalam model penelitian ini, variabel bersifat alami dan tidak dapat dikontrol, sehingga hasil penelitiannya bersifat nyata dan apa adanya dari suatu fenomena. Eksperimen sebab akibat dalam ranah etnografi dan sosial, hubungan antar variabelnya tidaklah sesederhana pada penelitian eksperimen lainnya.
terdapat variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi kinerja variabel dependen. Sehingga pada hal inilah eh, peran peneliti sangat dibutuhkan untuk mengamati hubungan antara variabel yang terjadi. Yang terakhir adalah analisis konten. Analisis konten ataupun analisis isi merupakan penelitian yang mendalam mengenai isi informasi yang tercatat dan tercetak dalam media massa. Dikembangkan oleh Harold de Lasswell yang melibatkan teknik simbol coding yang digunakan untuk menginterpretasi dan mencatat informasi secara sistematis. Teknik ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan isi pesan melalui radio, televisi, ataupun surat kabar. Meskipun hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan teknik analisis konten, tetapi teknik ini juga memerlukan data yang terdokumentasi, kerangka teori, dan keahlian teknik dari peneliti untuk menginterpretasikan pesan yang khas. Materi selanjutnya yaitu tahapan penelitian etnografi. Tahapan dalam penelitian etnografi seperti yang dijelaskan oleh Croswell pada tahun 2007 meliputi yang pertama menentukan keberhasilan penelitian etnografi untuk menelaah masalah sosial tertentu seperti kepercayaan, bahasa, perilaku, masyarakat, kekuasaan, resistensi, dan dominasi sosial. Interpretasi peneliti menjadi kunci saat literatur spesifik tidak tersedia. Yang kedua, mengidentifikasi komunitas dan lokasi penelitian yang telah ada dalam periode waktu yang cukup lama, dengan informan kunci yang membuka akses untuk data. Yang ketiga, memilih tema budaya sebagai objek penelitian seperti enkulturasi, sosialisasi, dominasi, ketidakadilan, atau perkembangan masyarakat dengan interaksi langsung dengan komunitas. Selanjutnya, menentukan konsep penelitian etnografi yang sesuai dari deskripsi keadaan sosial hingga analisis kritis tentang ketimpangan. Selanjutnya, pengumpulan data langsung di lapangan melalui fieldwork, di mana peneliti terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan data yang diteliti. Dan yang terakhir ada menentukan pola sosial untuk memberikan gambaran holistik tentang komunitas dan memberikan saran untuk perkembangan dan perbaikan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu ada contoh penelitian etnografi. Berikut contoh penelitian etnografi studi kasus dalam penelitian Abdul Manan dan Muhammad Arif Fadila, yaitu penelitian analisis konten mitologi pada iklan rokok, analisis semiotik pada iklan rokok. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud mitologi yang disampaikan iklan rokok pada berbagai media luar ruang di Banda Aceh, serta mendeskripsikan cara penyampaian mitologi pada iklan ruang tersebut. Mitologi atau mitos yang diungkapkan merupakan janji-janji yang diberikan oleh produsen rokok sebagai solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dengan teknik acak melalui pengamatan tidak langsung. Data pada penelitian ini yaitu 8 iklan rokok pada media luar ruang. Yang pertama ada Amil, NU Mil, Magnum Blue, GG Mil, LA Ball, Dunhill Mil, JZ Mil, dan The Jarum Super MLD. Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama dengan pengamatan wujud tanda, kemudian klasifikasi tanda, dan yang terakhir ada analisis data. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap klasifikasi tanda, tahap interpretasi makna, serta tahap interpretasi ide dan mitos. Hasil penelitian mengungkapkan mitos-mitos sebagai berikut. Yang pertama, mitos ketidakpedulian sebagai kunci menghadapi kehidupan pada iklan Amil. Yang kedua, mitos pemberontakan pada iklan NU Mil. Yang ketiga, mitos hedonisme pada iklan Magnum Blue. Yang keempat, mitos egoisme pada iklan GG Mil. Yang kelima, ada mitos konservatisme pada iklan LA Ball. Yang keenam, mitos kejayaan dalam menghadapi tantangan kehidupan pada iklan Dunhill Mill. Yang ketujuh, mitos pelanggaran terhadap batasan yang ada pada iklan JZ Mill. Dan yang ke-8, mitos hedonisme pada iklan The Jarum Super MLD. Selain itu, ditemukan juga
pada penelitian ini mengungkapkan bahwa tiap iklan ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundangan Nomor 109 mengenai penggunaan kata-kata yang dapat mengidentifikasikan kualitas pencitraan dan rasa aman. Iklan-iklan ini juga menentang peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok bagi kesehatan yang terdapat pada bagian bawah iklan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai metode penelitian etnografi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.